Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pertama-tama tak lupa senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiuna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermajelis di rumah Allah yang mulia ini, di kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita saling bermunasahah, bermudzakarah. Di antara yang bisa kita ingat di kesempatan kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Sebuah hadis yang begitu agung, yang jika kita memahami dengan pemahaman yang mendalam, kita akan bisa merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya merasakan aminan fi sirbihi, merasakan nikmat aman di lingkungannya, di tengah masyarakatnya, aman dia dari bencana musibah yang melanda kita detik ini, merasakan nikmat yang sangat besar ini, nikmatul aman, nikmat keamanan. Di saat yang bersamaan, di belahan bumi yang lain ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa kemalangan. Bahkan di beberapa waktu terakhir ini di negeri kita, Indonesia yang tercinta ini, semoga Allah menjaganya, Indonesia sedang berduka. Banyak dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, banjir bandang, tanah longsor dan semisalnya, yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian harta benda yang tidak sedikit pula. Maka dalam hadis yang mulia ini, mari kita mengingat bersama nikmat yang besar ini, nikmatul aman, nikmat berupa keamanan. Rasulullah SAW menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian merasakan nikmat aman ini di pagi harinya, di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakatnya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak tertimpa penyakit, wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok untuk hari itu, untuk dia konsumsi beserta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, keluarganya, anak istrinya. Dia telah mendapatkan jaminan itu, dia bisa makan makanan pokok di hari itu. Apa kata Rasulullah? 3 nikmat yang besar ini, nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat bisa memiliki makanan pokok di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia ini sudah dikumpulkan baginya. Artinya apa? Itu sudah cukup. Nikmat yang sangat besar, tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya
barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di antara sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ibtila, imtihan, ujian kepada hamba-hambanya. Dan imtihan itu ada dua macam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa ar-raha, al-khair, kebaikan, kelapangan, kesehatan, kekayaan, itu adalah ujian. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam bentuk yang lain. Ujian berupa asyar, ujian berupa kejelekan, musibah, sakit, kefakiran, kemiskinan, itu pun juga musibah. Itu pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Jalla Jalaluhu menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Ujian berupa kejelekan, berupa kebaikan sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian kelak akan dikembalikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi ta'ala alaih di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini di bagian atau penggalan ayat wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai bentuk ujian. Ai nakhtabirukum bil masaib tarah wa bin ni'amit ukhra, yaitu makna dari ayat ini, kami menguji kalian, memberikan cobaan bagi kalian berupa masaib, bentuk jamak dari musibah. Kami uji dengan musibah-musibah, bencana, terkadang dan terkadang pula dalam bentuk ujian yang lain, yaitu dengan nikmat. Maka hakikatnya nikmat itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, kesehatan, kondisi lapang, kekayaan, semua harapan dan cita-citanya bisa terpenuhi, itu hakikatnya juga ikhtibar, ibtila, imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik itu? Allah menguji hamba-hambanya dengan dua bentuk ujian ini. Baik itu ujian berupa nikmat maupun berupa musibah, yang seringkali manusia memahami yang namanya ujian itu hanya yang berupa kejelekan, musibah, sakit, kemiskinan, kefakiran, kesedihan, hal-hal yang menimbulkan kecemasan dan kegelisahan dalam dirinya, perkara-perkara yang dia cita-citakan, yang dia inginkan tidak tercapai, itu hanya seperti itu saja yang dipahami sebagai musibah. Padahal hakikatnya di dalam ayat yang mulia ini Allah tegas menyatakan bahwasanya al-khair, kebaikan, nikmat, kesehatan, kekayaan, kecukupan, kelapangan, kondisi aman sekalipun, terbebas dari bencana, musibah, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bentuk kedua ini jarang orang menyadarinya, sehingga banyak orang tertipu dan lalai ketika mendapatkan ujian yang bentuk kedua ini, ujian berupa nikmat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengingatkan, ya, bahwasanya kebanyakan manusia lalai. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia lalai darinya, nikmat sehat dan waktu luang. Sehat, dia merasakan bugar dalam jasadnya, dalam tubuhnya, tapi dia pergunakan untuk perkara yang sia-sia. Dia punya waktu luang, tapi diisi untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah menyatakan banyak manusia tertipu di dalam dua bentuk nikmat tersebut, yang itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan dalam tafsirnya, apa hikmah di balik ujian dengan dua bentuk ini? Hikmahnya linanzura man yashkur wa man yakfur, agar kami
melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di kalangan hamba-hambanya yang ketika diuji dengan ujian nikmat kebaikan, siapa yang bisa bersyukur dan siapa yang justru mengkufuri nikmat itu. Tidak bisa menegakkan asyukru lillah, tidak bisa menunaikan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasbir wa man yaqnut, dan siapa yang bisa bersabar ketika menghadapi ujian bentuk yang kedua, yaitu ujian berupa apa? Asyar, kejelekan, sakit, tertimpa musibah banjir bandang, longsor dan semisalnya. Siapa yang mampu bersabar dan siapa yang justru berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, sebagaimana hal ini ditafsirkan, sebagaimana tafsir ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat wa nabluukum, yaqul, beliau radhiyallahu anhuma menafsirkannya aina batalikum bisyarri wal khairi fitnah, yaitu kami uji kalian wahai sekalian manusia dengan kejelekan dan kebaikan sebagai bentuk fitnah, sebagai ujian, cobaan, bisyiddah warraha, kondisi sempit dan kondisi lapang. Seringkali manusia pahamnya ujian itu kalau diuji dengan kesempitan, padahal kelapangan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasihhah wassaqam, kami uji kalian pula dengan kesehatan dan penyakit, wal ghina wal faqr, kondisi kaya, kekayaan dan kefakiran, wal halal wal haram, perkara yang halal dan yang haram. Siapa yang mampu bersyukur ketika dia bisa mendapatkan rizki yang halal, dia pergunakan yang halal itu untuk ketaatan kepada Allah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mampu bersabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa ta'ah wal maksiyah, siapa yang mampu bersyukur ketika dia diberikan taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bisa dan mampu bersabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal huda wad dhalal, siapa yang mampu bersyukur ketika dia diberikan taufik untuk berada di atas hidayah, di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan petunjuk, dan siapa yang bersabar untuk terus menjauhi ad-dhalalah, kesesatan yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa ilaina turja'un, dan adapun firman Allah wa ilaina turja'un, maknanya ay fanujazikum bi'amalikum, hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, yaitu untuk kami balas amalan-amalan kalian. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diuji dengan dua bentuk ini, dua bentuk ujian. Sehat untuk kita bisa menghadapinya, meresponnya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat sakit untuk kita respon, kita hadapi dengan as-sabr. Yang mana hakikatnya asyukur was-sabr, bersabar dan bersyukur ini adalah kebaikan. Yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Betapa menakjubkan urusan seorang mukmin, seorang hamba yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena semua urusannya kebaikan untuknya. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan ujian berupa kelapangan, kesenangan, nikmat, maka dia bisa bersyukur, mensyukurinya. Wa in asabathu darra sabar, dan jika dia tertimpa darra, musibah, kejelekan, perkara-perkara yang tidak dia senangi, maka dia mampu bersabar. Maka ini adalah hakikatnya kebaikan. Di setiap kondisi yang dialami hamba, bagaimanapun ujian yang menimpa diri seorang hamba, ketika dia bisa meresponnya dan menghadapinya dengan sabar dan syukur, maka semuanya adalah kebaikan.
Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan tapi yang perlu kita pahami bersama bahwasanya Islam mensyariatkan pemeluknya untuk melakukan al-asbab, melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kebaikan, al-afiyah, keselamatan dari segala bentuk musibah dan kejelekan. Kita kan tadi sudah tahu bahwasanya hakikatnya kebaikan dan kejelekan itu sama-sama ujian. Bagaimanapun yang kita alami, selama kita bisa menghadapinya dengan respon yang tepat, kalau nikmat, ujian berupa nikmat, kita respon dengan syukur. Ujian berupa musibah, kita respon dengan apa? As-sabr, kesabaran. Maka itu adalah hakikatnya kebaikan. Akan tapi, syariat Islam mendorong pemeluknya untuk melakukan upaya-upaya mendapatkan kebaikan. Untuk senantiasa diberikan nikmat al-afiyah. Dan menempuh sebab-sebab untuk menolak atau mencegah kejelekan jangan sampai terjadi, atau untuk mengangkat kejelekan itu setelah terjadinya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah doa yang disyariatkan ketika kita sedang melakukan sholat. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita disyariatkan untuk membaca doa atau zikir. Di antaranya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Syahidnya pada wa'afini. Disyaratkan kita untuk meminta al-afiyah. Wa'afini. Ya Allah, berikan kepadaku al-afiyah. Al-afiyah maknanya adalah keselamatan. Terbebas dari segala bentuk kejelekan yang menimpa diri seorang hamba, baik terkait dengan agama maupun dunianya. Ini yang disebut dengan apa? Al-afiyah. Kita disyaratkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Begitu pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Al-Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah naik ke atas mimbar. Kemudian beliau menangis. Di saat beliau menangis, kemudian beliau berkata, suatu ketika beliau menceritakan, suatu ketika aku melihat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, Salullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari segala bentuk kejelekan. Salullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Karena tidaklah seorang hamba diberikan nikmat yang lebih baik setelah al-yaqin dibandingkan al-afiyah. Jadi nikmat al-afiyah adalah suatu nikmat yang besar, yang itu merupakan urutan kedua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba setelah al-yaqin. Begitu juga yang menunjukkan disyaratkannya bagi hamba untuk menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan al-afiyah, keselamatan, adalah apa yang disebutkan di dalam doa qunut, qunutul witir. Bagaimana lafaz doa qunut witir? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ya Allah, wa afini, berikanlah kepadaku, atau kalau lafaznya jamak wa afina, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami al-afiyah, yaitu keselamatan dari segala bentuk kejelekan. Fi man afait, dan golongkan kami, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau berikan afiyah kepada mereka. Sehingga di sini menjadi jelas bagi kita bahwasanya disyaratkan bagi kita untuk menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan al-afiyah, as-salamah, keselamatan dari segala bentuk kejelekan. Dan juga disyaratkan pula bagi kita untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya kita bisa mencegah turunnya musibah, mencegah datangnya musibah, dan mengangkat musibah itu setelah terjadinya. Dari sinilah kita mengangkat tema pembahasan ini, yaitu tema
yang berjudul Kiat-Kiat Syar'i Mencegah Datangnya Musibah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam sebagai syariat yang sempurna, memberikan tuntunan dan pedoman yang sempurna bagi hamba-hambanya, bagi para pemeluknya di semua sisi kehidupannya. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah menurunkan Adam ke muka bumi, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya atau faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku dan jika datang kepada kalian fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mau mengikuti hidayahku, petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka tujuan dari atau hikmah di balik pengamalan syariat Islam, ghoyahnya, tujuannya adalah seorang hamba bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan terbebas dari segala bentuk kejelekan serta keburukan. Maka tentunya Islam memberikan pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga, yang jika seorang hamba bisa menempuhnya dan menjalankannya, dia akan bisa mencegah datangnya musibah terhadap dirinya atau menolak atau mengangkat musibah itu setelah terjadinya. Dan tentunya waktu yang singkat ini, waktu yang terbatas ini, tidak bisa kita mengkaji semua kiat-kiat syar'i untuk mencegah datangnya musibah. Begitu banyak. Kita akan angkat, kita akan bahas sebagiannya, dan di kesempatan pagi hari ini kita akan fokus pada kiat syar'i yang pertama, dan itu merupakan kiat yang pertama dan paling utama untuk mencegah datangnya musibah, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itulah kiat syar'i yang pertama dan paling utama untuk bisa mencegah datangnya musibah. Apa itu? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, merealisasikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tauhidullah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, itu adalah hakikat dari al-imanu billah, hakikat dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama apa? Sebagai pondasi yang paling pokok dari semua rukun iman yang 6, yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hakikat dari iman kepada Allah? Hakikat dari iman kepada Allah mengandung 4 unsur, 4 hal yang tidak sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia merealisasikan 4 hal itu. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah, beriman bahwasanya Allah itu ada. Ini yang paling pokok. Kalau seorang sudah tidak beriman, tidak meyakini Allah itu ada, maka gugur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama, beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua apa? Beriman bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, yang memberikan rizki kepada para makhluk, yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah adalah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Ini adalah makna Rabb yang sering kita baca ketika kita membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Apa makna Rabb? Yaitu yang terkandung padanya 5 makna. Al-Khaliq, Rabb adalah sang pencipta. Al-Mudabbir, sang pengatur alam semesta. Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Al-Muhyi wal Mumit,
yang menghidupkan dan mematikan, Al-Malik. Dialah zat yang menjadi penguasa alam semesta ini. Maka keimanan kepada Allah baru bisa terwujud ketika seorang hamba meyakini Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan serta penguasa alam semesta. Kemudian perkara yang ketiga yang merupakan poros dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Inilah yang terkandung di dalam makna ilah yang kita mempersaksikan itu di dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Apa itu ilah? Yaitu zat yang diibadahi. Maka keimanan kepada Allah hanya bisa terrealisasi ketika seorang hamba meyakini dengan sebenar-benarnya dalam hatinya tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak boleh seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah apapun itu, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang berupa ucapan maupun perbuatan, semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poros yang keempat dari keimanan kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Wajib bagi hamba untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka inilah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hanya bisa terwujud, terrealisasi dengan mewujudkan keempat hal yang disebutkan tadi. Maka tauhid, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebab terbesar, sebab atau kiat yang paling utama untuk bisa mencegah datangnya musibah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau rahimahullah menyebutkan sebuah pasal yang berjudul At-Tauhid Mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid adalah tempat perlindungan atau cara untuk meminta pertolongan kepada Allah, baik itu dilakukan oleh musuh-musuh Allah maupun para wali Allah. Beliau rahimahullah menjelaskan fa amma a'da'u fayunajjihim min kurabid dunya wa syada'idiha. Perhatikan ya, bahwasanya musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kufar, itu pun mereka paham, tahu ya, bahwasanya ketika kondisi genting mereka tidak bisa meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musuh-musuh Allah sekalipun, orang-orang musyrik, orang-orang kufar, ketika ya mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah di kondisi genting, Allah berikan itu. Allah selamatkan mereka dari kejelekan-kejelekan dunia yang menimpa mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang siapa? Bukan tentang orang-orang yang beriman. Siaknya, konteksnya adalah Allah menceritakan, menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ketika mereka sedang kondisi lapang ya, di daratan, mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada berhala-berhala, kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka berada di tengah lautan, sedang menaiki perahu, kapal, kemudian ditimpa badai ya, di tengah laut, mereka yakin dan mereka paham
berhala-berhala yang mereka ibadahi di daratan tidak bisa menyelamatkan mereka ketika sedang berada di tengah-tengah laut. Maka mereka memurnikan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat ini, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka orang-orang musyrik naik ke atas perahu, ke atas kapal di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama, yaitu mengikhlaskan permintaan, permohonan, doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Balasan yang Allah berikan, falamma najjahum. Allah kabulkan. Mereka minta diselamatkan dari badai di tengah laut, Allah selamatkan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan setelah diselamatkan Allah? Falamma najjahum, ketika Allah selamatkan mereka ilal barri, sehingga mereka bisa kembali dengan selamat ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Tentunya ini adalah perkara yang tercela. Allah berikan nikmat, keselamatan, tapi kemudian mereka balas dengan apa? Asyirik, kesyirikan. Jadi di sini apa? Faidah penting apa? Musuh-musuh Allah sekalipun ketika memurnikan doa, mengikhlaskan doa hanya untuk Allah di kondisi genting, Allah selamatkan mereka. Allah kabulkan doanya. Tapi sebatas balasan di dunia. Wa amma awliya'uhu fayunajjihim bihi min kurabatid dunya wal akhirah wa syada'idihima. Adapun wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang beriman, maka dengan tauhid itu, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, Allah akan selamatkan mereka dari segala bentuk musibah, kejelekan di dunia dan di akhirat. Walidzalika fazi'a ilaihi Yunus fanajjahu Allah min tilka dhulumat. Contohnya adalah kisah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ya, beliau ditelan oleh ikan paus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah-tengah kegelapan yang beliau alami, kegelapan dalam perut ikan, di dalam lautan yang dalam dan di kegelapan malam, beliau berdoa dengan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus yang dengannya Allah selamatkan beliau berisi doa berupa kalimat tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah selamatkan beliau dan Allah keluarkan beliau dari perut ikan paus yang telah menelan beliau. Allah menyebutkan dalam ayatnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka dengan doa yang mengandung kalimat tauhid itu, Allah kabulkan doanya dan Allah selamatkan dia dari kesedihan yang menimpa dirinya, yaitu musibah berupa ditelan ikan paus. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula akan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yaitu kapan? Ketika merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai jam berapa ini batas waktunya? Sudah cukup baik. Demikian yang bisa kita kaji dan kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Jadi kesimpulan di pertemuan kita pagi hari ini bahwasanya kiat syar'i yang pertama dan paling utama untuk mencegah datangnya musibah adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itulah kiat yang paling utama yang harus ditempuh agar seorang hamba bisa selamat dari musibah, ya, mencegah musibah sebelum terjadinya dan mengangkat musibah itu setelah terjadinya. Mudah-mudahan bisa kita kaji kiat-kiat syar'i yang lain di kesempatan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.